Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hobi Tani ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perawatan tanaman cabai saya di musim hujan begini ya. Musim penghujan seperti ini. Dan kebetulan di sini musim hujannya curah hujan termasuk lumayan tinggi ya teman-teman ya. Hampir setiap hari hujan. Sekarang aja pagi sekitar kurang lebih pukul 7 tadi habis diguyur hujan ya teman-teman ya. Masih basah. Ini masih ada airnya ya. Nah, beberapa resiko tanaman cabai kita bila terguyur hujan dengan terus-menerus ya teman-teman ya. Oke, yang saya jelaskan yang pertama adalah akibat hujan ya, akibat uh, tanaman cabai kita terguyur hujan dengan terus-menerus. Yang pertama adalah kita dari bawah dulu, media tanam ya teman-teman ya. Media tanam ini jika tanaman kita kekurangan maaf ya, jika media tanam kita ini terguyur hujan dengan terus-menerus, maka tanaman cabai kita ini media tanamnya dia akan sangat basah dan lembab, apalagi di polybag seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini akan beresiko pada banyak sekali penyakit yang nantinya akan timbul pada tanaman cabai kita, yang akan beresiko pada tanaman cabai kita. Itu yang pertama ya. Nah, dan yang kedua itu biasanya kita lari ke batang ya. Batang itu biasanya pada saat media tanam kita terlalu basah, dia akan menyebabkan busuk batang ya, busuk batang pada tanaman cabai kita. Karena media tanam di polybag kita itu dia akan sangat basah ya. Dia akan terjadinya pembusukan batang. Nah, terus yang ketiga itu biasanya gugur bunga ya. Seperti ini. Bunga-bunga yang nantinya akan menjadi pentil buah dia akan gugur atau berjatuhan ya. Karena kekurangan unsur kalsium pada tanaman cabai kita ya. Itu biasanya akan mengalami gugur bunga atau bahkan buah-buah pentil-pentil yang udah jadi dia nantinya akan jatuhan ya. Dan kebetulan di sini tanaman cabai saya udah mulai pentil dan ini adalah salah satu ciri-ciri kekurangan unsur kalsium ya. Buahnya bengkok seperti ini. Nantinya akan saya tambahkan kalsium. Ini udah mulai pentil-pentil seperti ini ya. Nah, ini udah saya siapkan kalsiumnya ya, nanti akan saya kocorkan. Terus yang keempat ya teman ya, terjadinya layu fusarium ataupun layu bakteri pada tanaman cabai kita ya. Ini yang biasanya menjadikan tanaman cabai itu akan mati ya, akan berhenti bertumbuh. Karena jamur-jamur atau bakteri yang ada di media tanam kita, dia akan mulai menyerang tanaman cabai kita pada saat musim penghujan itu terutamanya ya teman-teman ya. Terus yang kelima adalah berhentinya tanaman cabai kita itu memucuk ya. Nah, seperti ini contohnya salah satunya teman ya. Ini pucuknya itu dia akan mati ya, dia akan rontok. Cuman kebetulan ini tanaman cabai kemarin udah saya obatin ya menggunakan fungisida dan udah mulai bertunas kembali. Dan nantinya ini akan tetap saya rawat ya. Meskipun hasilnya seperti apa saya juga kurang tahu. Kalau yang lain semuanya aman ya, aman. Terus yang keenam terjadinya penyakit patek pada tanaman kita ya. Penyakit patek itu biasanya busuk buah kering. Dia disebabkan oleh jamur juga yang dari media tanam kita. Nah, perawatannya yang akan saya lakukan, yang biasa saya lakukan itu biasanya yang sangat pertama itu menambahkan unsur kalsium pada media tanam kita. Di sini, kenapa unsur kalsium? Karena unsur kalsium di sini sangat berperan atau sangat penting pada media tanam kita ya. Karena biasanya jika tanaman cabai kita kekurangan unsur kalsium, maka nutrisi-nutrisi yang ada di media tanam kita dia akan susah diserap oleh tanaman cabai kita ya. Ini menyebabkan nantinya pucuk-pucuknya seperti ini tuh biasanya pucuk seperti ini dia akan berhenti bertumbuh ya karena kekurangan nutrisi. Terus biasanya daun-daun tua itu biasanya menguning seperti kekurangan unsur hara ya. Ini kebetulan kemarin udah saya ini ya patah-patahin ya daunnya seperti ini, seperti kekurangan unsur hara seperti ini. Nah, ini udah saya rontokin kemarin dari cabang Y ke bawah, ini saya bersihkan semua. Terus yang ketiga mengatasi gugur bunga ya, gugur bunga ataupun gugur buah biasanya.
Nah, kalau gugur bunga atau gugur buah itu saya biasanya menggunakan kalsium dan MKP ya. Kenapa kalsium dan MKP ya? Karena kalsium kita sangat tahu ya sangat dibutuhkan untuk menguatkan tangkai-tangkai bunga seperti ini. Tangkai-tangkai bunga seperti ini sangat membutuhkan kalsium pada masa-masa seperti kalium, kalsium, dan fosfat seperti itu ya. Dan yang keempat, mengatasi tanaman cabai kita terkena busuk batang ya. Busuk batang ini batangnya nantinya akan busuk kalau media tanam kita tuh terlalu basah. Dan kebetulan di tanaman cabai saya tidak mengalami busuk batang, tapi jika teman-teman mengalami busuk batang itu resikonya ya udah pasti mati ya. Itu nggak bisa kita pertahankan lagi, dan ya mau nggak mau harus kita cabut ya. Paling kita melakukan pencegahan dengan cara menyemprotkan fungsida ya. Fungsida biasanya saya gunakan Amis Startup ya teman-teman ya. Terserah teman-teman memakai apa juga terserah, tergantung kesediaan yang ada di rumah atau mungkin ya yang ada di toko ya. Nah, terus yang ketiga juga sama tadi yang seterusnya, layu fusarium dan layu bakteri ya. Layu fusarium dan layu bakteri juga disebabkan oleh media tanam. Media tanam yang basah dan lembab itu biasanya jamur dan bakteri dia akan bertumbuh ya, akan mulai tumbuh dan menyebabkan berpotensi akan menyerang tanaman cabai kita seperti itu. Terus mengecilnya atau gugurnya pada ujung tanaman cabai kita, pucuk cabai kita ini biasanya ya karena dari unsur kalsium yang kekurangan ya. Jadi dia unsur hara yang diserap oleh tanaman itu tidak maksimal, menyebabkan kayak tanaman cabai kita dia akan mau mati ya begitu. Dan untuk mengatasi masalah patek, teman-teman bisa menggunakan fungsida juga. Amis Startup itu sangat manjur ya, udah beberapa kali saya gunakan. Patek atau antraknosa itu biasanya disebut oleh jamur, dan kita spraykan menggunakan fungsida, insya Allah akan sembuh ya, dan tidak akan menyebar ke tanaman yang lainnya. Jika menggunakan polybag seperti ini, tanaman patek itu biasa tidak menyebar. Cuman kalau media tanam kita terlalu basah atau terlalu lembab, ini berpotensi pasti terkena patek. Karena jamur, apalagi media tanam kita dengan pupuk-pupuk yang tidak difermentasikan itu pasti banyak jamur-jamur atau bakteri yang tumbuh ya pada saat tanah kita tuh sangat lembab ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya penjelasan saya atau cara saya merawat tanaman cabai saya di musim penghujan ya. Yang pertama kita harus menambahkan unsur kalsium ya. Unsur kalsium karena di sini unsur kalsium sangat penting untuk tanaman kita. Yang kedua kita harus sering-sering menyampaikan fungsida ya. Karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena biasanya kalau udah terkena misalkan busuk batang, layu bakteri, layu fusarium itu susah disembuhkan. Kita di sini sebaiknya mencegah ya. Kita spraykan fungsida itu paling enggak seminggu sekali atau 7 hari sekali ya, untuk pencegahan kematian pada tanaman cabai kita. Dan kali ini saya akan mengocorkan kalsium ya ke tanaman cabai kita. Ini kalsium ya. Ini saya menggunakan kalsium yang merek dagangnya Suryakal. Ini dengan takaran itu 4 sendok makan per 7 liter air. Ini kurang lebih 7 liter air ya. Ini nantinya akan saya kocorkan pada tanaman cabai saya. Kalau untuk tanaman cabai yang udah mulai berproduksi seperti ini, udah masa-masa generatif, saya menggunakan 2 gelas aqua seperti ini ya. Nah, untuk tanaman cabai saya masih kecil seperti ini sekitar mungkin 2 minggu ya. Ini saya akan menggunakan 1 gelas seperti ini. Ini cukup 1 ember ini untuk 80 polybag ya. 80 polybag. Nah, mungkin itu aja perawatan tanaman cabai saya pada masa musim penghujan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tanaman cabai kita bisa cepat subur ya. Tetap subur, tetap bagus, tetap berproduksi dengan baik. Nanti akan saya tunjukkan perbandingan tanaman cabai yang dirawat dengan insentif atau dengan telaten ya, dengan tanaman cabai tetangga saya yang
tidak dirawat atau mungkin cuma dikasih pupuk kandang aja. Nah yang ini ya, ini tanaman cabai saya yang ada di depan rumah. Itu ada satu yang kena penyakit Gemini, cuman nggak apa-apalah, cuma satu pohon ya. Ini di depan rumah, dan ini udah mulai berproduksi kembali ya. Dia di musim hujan tetap produksi, udah mulai mengeluarkan bunga-bunga dan udah mulai berbuahnya, udah mulai lumayan ya, lumayan calon buahnya udah lumayan banyak. Nah ini sampai sini ya. Nah, ini adalah tanaman cabai saya yang ada di depan rumah. Nah di sini ini tanaman cabai tetangga saya, ini hampir seperti ini ya, kayak semacam mati. Mungkin banyak sebab lah ya, salah satunya tadi saya omongkan yang sebelumnya. Dan ini tanaman cabai saya yang di atas rumah ya, yang bisa saya tempat video. Lumayan bagus lah ya, meskipun buah pertama atau bunga pertama pada rontok, cuman saya akan menjaga nih ya. Udah mulai berbunga seperti ini, lumayan bagus ya, tetap subur ya meskipun di musim hujan. Dan ini yang masih kecil, kurang lebih 2 minggu. Dan ini tanaman pohon cabai tangga saya juga. Ini ya, pucuknya pada berhenti dia berkembang, daunnya seperti ini ya, hampir semua seperti itu. Ini juga pucuknya pada mati ya teman-teman ya. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman ya, tentang penjelasan perawatan tanaman cabai saya di musim hujan ya. Meskipun musim hujan tetap kita rawat, tetap kita jaga, biar nantinya dia tetap produksi ya. Jadi ya kalau misalnya kita menanam tanaman hortikultura emang susah, cuman ya dari pengorbanan kita nantinya dia tanaman itu sendiri juga akan membuahkan hasil untuk kita ya. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.